Kenalin, aku Chelsea Ayu Diarikita. Aku bersekolah di sekolah yang dikenal orang sebagai sekolah penjara. SMK PGRI 3 Malang. Aku mengambil jurusan bisnis daring dan pemasaran yang biasa disebut dengan jurusan BDP. Aku sekarang kelas 2 dan berada di kelas 2 BDPB. Aku mengambil jurusan ini mempunyai tujuan dan keinginan untuk menjadi pengusaha. Singkatnya, aku bercita-cita ingin berwirausaha. Waktu SD, aku pernah bercita-cita ingin menjadi guru serta menjadi dokter. Dahulu saya bercita-cita seperti itu. Sekarang lebih baik realistis dan lebih percaya diri atas bakat dan kemampuan yang aku bisa dan aku punya. Berawal dari ayahku yang berkeinginan agar aku membangun usaha sendiri agar bisa menjadi independent woman atau wanita yang mandiri. Ayahku tidak menuntut aku untuk menjadi pengusaha, tetapi karena keinginan ayahku, aku sendiri yang termotivasi dan mempunyai keinginan berwirausaha. Untuk jadi pengusaha atau pembisnis, aku harus memiliki mindset, habit, dan perilaku. Dan jika ingin berwirausaha, kita harus mempunyai strategi untuk mengatur jalannya usaha kita. Aku termotivasi dan menerapkan prinsip seorang pengusaha yang ada di video berikut ini. Itu kesalahan terbesar yang kalian bisa bikin. Gue udah ngobrol sama puluhan ratusan pelaku. Kalau menurut kalian, bikin bisnis makanan itu cuma yang penting bikin yang enak, bisa jualan, terus sukses, itu kesalahan terbesar yang kalian bisa bikin. Gue udah ngobrol sama puluhan ratusan pelaku industri F&B. Mereka bilang, bikin makanan enak itu hal paling gampang step pertama dari bisnis F&B mereka kalau mau sukses. Dan ini mungkin jadi bisa pelajaran buat kalian juga, apalagi kalau kalian mau bikin bisnis makanan atau minuman. Karena sedikit background, bisnis makanan dan minuman itu nggak bakal mati. Tapi kayak semua bisnis ada siklusnya. Introduction, growth, maturity, decline. Banyak bisnis F&B, bahkan nggak sampai growth aja udah mati duluan. Dan gue nggak mau kalian jadi salah satunya. Tapi tau nggak, yang bikin bisnis makanan nggak bisa sukses kalau kalian nggak subscribe. Gue bakal spill beberapa kuncinya yang gue pelajarin, biar kalian bisa belajar juga. Chapter 1, industri F&B. Banyak orang mikir, iya iyalah makanan minuman orang bakal tetap butuh kebutuhan primer. Tapi kalian nggak tahu seberapa gede growth-nya di Indonesia. CAGR-nya sampai 10%. Dan diakselerasi sama pandemi sama online delivery. Jadi kalau kalian lihat, banyak banget startup F&B yang dapat pendanaan, atau yang gede banget, muncul pas pandemi. Contohnya punya teman gue, Menanti. Nanti gue bakal bedah bisnisnya juga. Satu hal yang konsisten dari industri F&B, industrinya menarik banget. Karena industrinya menarik banget, kompetisi jadi banyak banget. Yang dulunya Red Ocean, mungkin sekarang Bloody Red Ocean. Dan kalian harus tahu tips-tips ini kalau kalian mau bersaing. Biar nggak basa-basi, chapter 2. Rasa harus enak. Dan konsisten. Balik ke statement awal gue, bikin makanan enak atau minuman enak, itu salah satu yang paling gampang di step satunya. Chef lulusan manapun bisa bikin makanan enak untuk customer-nya di saat itu juga. Tapi kalau disuruh punya 10 cabang untuk bikin rasanya enak dan konsisten, trust me, itu susah banget. Teman gue sampai bilang, operational nightmare. QC-nya, bahannya, sayur yang sama di supplier berbeda bisa beda rasa. Ini salah satu challenge utama dari ngebangun bisnis F&B. Tanya aja, expert F&B dimanapun, pelaku bisnis makanan gede, mereka bakal konsisten bilang, yang susah itu konsistensi. Dari bahan, proses, orangnya yang masak, takaran bumbunya, mesinnya, cuacanya, ngaruh loh. Mesin penyimpanan, newsflash, kalau misalnya bikin bisnis F&B, kalian tuh berurusan dengan banyak banget bahan-bahan organik, atau namanya perishable goods. Kalau jualan barang biasa, all shop, itu tuh nggak perishable. Beli aksesoris bisa bertahan 1 tahun, nggak perlu mikirin di kulkas atau bakal basi. Makanan dari bahan dari supplier, pengiriman aja bisa basi. Disimpan di gudang kita bisa basi. Salah estimasi harusnya kejual 100 cuma 70, 30-nya basi. So kita masuk ke chapter 2 challenge-nya dan tips juga. Supply chain management. Yang mungkin sama pentingnya
Atau mungkin poin 3 bakal lebih penting lagi nanti. Asal kalian tahu, 30% value dari raw materials, dari supplier ke gudang kalian, itu tuh berkurang nilainya, tuh bahkan hilang. Itu sebelum nyampe ke tangan customer. Dihitung nggak di perhitungan modal kalian? Sesimpel supplier jangan cuma satu. Harus benar-benar efisien, dan survei ngebuktiin 68% bisnis F&B. Mereka setuju, supplier jangan satu. Itu baru bahan mentah datang ke gudang kalian. Challenge kedua yang paling berat dari supply chain management adalah inventory management. Inventory atau barang yang ada di gudang kalian, bahkan sebelum barangnya dimasak, itu sering ada masalah. Top isunya, 46% warehouse atau gudang yang ada masalah, itu tuh human error. Salah catat lah, salah tahu tanggal masuknya kapan, ini kadaluarsa kapan. Makanya inventory management tuh penting banget. Nih, kebayangkan kita bahas bisnis F&B, tapi kenapa nggak bahas makanannya enaknya? Karena ini yang susah. Bikin satu cabang tuh gampang. Sebenarnya aku juga diceritain menanti bisnisnya Jerome sama Jaehyun. Bukan cuma bikin satu cup enak doang. Bikin satu cup sama konsisten di berapa ratus cabang. Melalui mesin, bahan makanan, dan lain-lain. Cara mereka trackingnya, mereka pakai Gobis. Gue harus akuin sih, soal Gobis ini, kan anak usahanya Gojek, dia tuh super app buat bantu kalian ngebangun usaha. Mishwe pun pakai mereka beberapa cabang. Kopi Kenangan pakai, Menanti, Janji Jiwa juga pakai. Kalau nggak bisa amburadul, mereka catat manual. Ini bahkan sebelum poin ketiga yang gue bakal bahas ya. Kalian harus jalan pinter jualan untuk bisnis kuliner kalian. Karena Gobis tuh bisa nge-handle seluruh operasional bisnis kalian. Kalau buat kuliner, ini lengkap banget. Karena di ekosistem Gojek, banyak fitur integrated yang bahkan kalian bisa pakai di luar inventory management. GoFood, GoPay, GoKasir, GoModal untuk financing kalian. Integrated tuh maksudnya kayak gini. Ada yang pesan GoFood, kalian butuh pencatatan, butuh tulis order ready deliver, itu semua di satu aplikasi. Dan buat pembayaran juga sama, langsung ke update. Fitur GoKasirnya nyatet transaksi, penjualan, sampai nanti bikin laporan atau ringkasan seluruh bisnis F&B kalian. Jadi anything manual harus go digital sekarang karena itu memudahkan hidup kalian. Fokus ke challenge yang lebih susah mungkin di poin 3 nanti. Di apps-nya kalian juga bisa ada roles management, jadi nggak sembarang orang bisa lihat semua data kalian. Dashboard-nya bisa ngatur operasional, menu, auto stock menu, dan langsung bisa pasang ads buat promosi bahkan. Fun fact, dalam 3 tahun biasanya 82% UMKM itu tutup karena modal habis. 46%-nya kurang mengelola manajemen finansialnya. Nah, makanya di Gobis ini bisa track semuanya, bahkan finance-nya juga. Transaksi penjualan, pengeluaran, dan bantu rekap full report. Belum lagi komunitasnya, kayak partner GoFood. Menurut gue ini worth it banget, kalian coba aja Gobis sebagai jalan pintar bangun usaha kuliner kalian. Menurut gue itu udah nge-cover inventory management. Nah, poin ketiga ini yang paling susah. Yang ketiga, SOP. Ini memang campuran poin 1, poin kedua, SOP atau Standard Operating Procedure. Kalau contohnya kalian ke Starbucks, dia nuang susu sampai harus pakai timbangan, tes terus sampai sama. Poin 1, kita tahu konsisten itu penting. Poin 2, operasional, inventory management, supply chain harus rapi. Poin 3, yang bikin semua bisnis susah banget buat dijalanin itu kenapa? Mesin jarang membuat kesalahan. Orang rentan banget membuat kesalahan. SOP atau kayak aturan mutlak yang harus diikutin sama tukang masaknya, sama orang packaging, orang yang rapi-rapiin belakang kasir. Kalau di tahap kalian mau sukses, scaling ke cabang 10-20 lebih, sampai ratusan bahkan. SOP ini bahkan ada divisi khusus dari perusahaan-perusahaan F&B besar, sampai mereka bisa QC, quality check, area manajernya dicek lagi, sampai percabangnya dicek lagi. Dan mungkin ini videonya ngasih perspektif berbeda ke kalian soal bisnis makanan. Dan salah satu challenge paling gedenya kalau mau masuk ke bisnis makanan is not atau bukan makanannya enak doang, tapi enak dan konsisten di seluruh cabang Indonesia. Dan itu challenge paling gedenya. Kalian masak sendiri satu cabang, good. Hire chef, cabang kedua, good, bisa. Mahalan nih, harus bayar tukang masak cabang ketiga, sama nggak? Cabang keempat gimana? Cabang kelima gimana? Belum lagi kalau cabang keempat sama kelima di Kalimantan Timur, sedangkan di Jakarta Barat. Suppliernya gimana? Musiman sayurnya, buahnya di sana gimana? Prediksi penjualan di cabang itu biar bisa stok inventory yang tepat, itu berapa? Kebayang kan sebenarnya ribetnya F&B itu apa? Tapi ya, ini salah satu challenge-nya kalau kalian mau masuk ke market yang menarik banget, yang naik secara CAG harus 10%. Honestly, even dari segi SOP ada beberapa fiturnya bisa di cover sama Gobis. Kalian juga bisa coba. Kalian kalau nonton video ini makin tertarik bikin F&B atau makin takut? Apakah oke dengan satu cabang aja yang kalian bisa kontrol, apa nanti bakal pusing ke beberapa tempat yang lain? Tapi ya tujuannya channel ini biar kalian bisa belajar bisnis bukan dari enaknya doang, tapi dari jeleknya juga. Susah bos bikin bisnis. I guess I'll see you guys in the next video. Sekian video P5, Jejak Digital dan Karirku. Saya Chelsea Ayu dari kita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.